Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Hana Entertain, pusat informasi, ilmu pengetahuan, dan juga hiburan. Seperti biasanya, kita kembali kepada kalian semuanya dengan segudang spoiler film yang akan mengisi waktu luang kalian. Pada kali ini, kita akan melanjutkan spoiler film, yakni 300 Sparta, yang sudah kita spoiler pada part pertamanya. Langsung saja kita mulai spoiler film kita pada kali ini. Leonidas dan Kapten Artemis terlihat sedang mendiskusikan penyerangan yang akan mereka lakukan. Leonidas lalu mengatakan tentang tembok batu yang dibangun itu untuk memancing pasukan Persia ke jalan yang lebih sempit. Hal ini merupakan strategi saat Leonidas membunuh serigala di tepi sempit. Di waktu yang sama, seorang yang mengikuti Spartan muncul di depan Leonidas. Ia adalah Ephialtes. Si monster punggung Ephialtes mengatakan pada Leonidas bahwa ada celah lain yang bisa dilewati Persia, dan disitulah kita bisa menyerangnya. Ephialtes juga mengatakan kesediaannya berperang bersama Sparta, namun tentu saja Leonidas melarangnya karena Ephialtes tidak mampu menggotong atau mengangkat perisai para bangsa Spartan, dan itu bisa mengancam nyawa Ephialtes jika serangan panah menyerangnya. Mengatakan kalau dirinya tak boleh ikut perang. Ephialtes pun kesal dan memaki-maki Leonidas. Kalau kau salah menilai orang, kau salah. Pertempuran pertama Sparta pun dimulai. Pasukan Sparta terlihat berbaris di dalam sebuah gang sempit dan menunggu serangan pasukan Xerxes. Pasukan Xerxes lalu berhenti di jarak 100 meter dari pasukan Sparta. Kemudian salah satu komandan kembali memperingati Spartan untuk menyerah kepada Xerxes. Namun saat itu juga banyak tombak dari Sparta yang terbang mengenai tubuh si komandan. Hal tersebut membuat pasukan Xerxes lainnya geram dan mulai berlari ke barisan Sparta. Ketika pasukan Xerxes mendobrak ke barisan depan, Leonidas memerintahkan semua prajuritnya untuk mendorong ke depan lalu menusukkan tombaknya ke arah musuh. Hal tersebut tentunya berhasil membunuh barisan depan musuh dan terus-menerus sampai ke barisan terakhir. Saat pasukan musuh tinggal sedikit, prajurit Spartan mendorong mereka semua ke sisi jurang yang membuat mereka atau pasukan musuh itu mati jatuh ke lautan. Setelah itu sisa pasukan Persia menembakkan ribuan anak panahnya ke arah prajurit Sparta. Dengan kompak prajurit Sparta pun menutupi tubuhnya dengan perisai mereka masing-masing, dan hal itu berhasil menghindari ribuan panah yang menancap ke tubuh mereka. Setelah tembakan panah selesai, mereka dihadapkan dengan pasukan berkuda. Namun tentu saja, pasukan berkuda itu bukan tandingan Sparta. Dengan singkat, mereka berhasil membunuh semua pasukan berkuda tanpa menyisakan satupun yang hidup. Salah satu prajurit Sparta lalu memberitahu Leonidas kalau ada segerombolan pasukan Persia sedang menuju kemari. Namun mereka berjumpa sedikit dan ada Raja Xerxes di tengah-tengahnya. Leonidas pun tahu kalau Xerxes ingin bertemu dengannya. Setelah Leonidas dan Xerxes bertemu, Xerxes kembali menawarkan Leonidas kesempatan untuk tunduk kepadanya. Jika Leo nurut, maka ia akan memberikan tingkat jenderal serta kekayaan yang melimpah. Leonidas kemudian mengatakan kalau dirinya tidak akan pernah tunduk karena pahanya keram setelah membunuh ribuan pasukan Xerxes. Mendengar perkataan tersebut, Xerxes marah. Ia bersumpah akan melenyapkan Sparta dari sejarah. Xerxes juga bakalan membunuh siapapun yang menyebut nama Sparta. Dengan begitulah semua orang akan melupakan Sparta. Xerxes kemudian kembali ke base camp dan siap untuk melakukan serangan berikutnya. Di sisi lain, Ratu Gorgo kembali bertemu dengan Kuncung di dekat sumber warga. Kuncung mengatakan kepada Gorgo kalau satu-satunya anggota dewan yang bisa menolong Gorgo adalah Theron, karena Theron merupakan orang yang sangat berpengaruh di dalam dewan Sparta. Kita kembali pada Leonidas, di mana Leonidas dan prajuritnya kembali membuat tembok kedua dengan mayat-mayat pasukan Xerxes. Pada malam harinya, pasukan Xerxes mulai mendatangi, namun kali ini Xerxes menggunakan prajurit abadi ke Persia yang memiliki monster tanpa jiwa dan juga topeng emas di wajahnya. Salah satu pasukan abadi mendekati tembok mayat. Pasukan Sparta langsung mendorong tumpukan mayat itu ke arah berlawanan, yang kemudian dilanjut dengan menusuk-nusuk pasukan abadi dengan tombak. Di pertempuran kali ini, beberapa prajurit Spartan gugur.
namun sebagian yang masih hidup berhasil menguasai pertempuran. Leonidas lalu dihadapkan dengan monster tanpa jiwa. Awalnya Leonidas kewalahan, namun setelah Leonidas membeli item War Axe, ia pun berhasil membunuh monster tersebut. Dari kejauhan, Xerxes melihat mengamati kekalahan pasukan abadinya. Xerxes mulai merasakan takut ketika prajurit Sparta menembas pasukannya sambil berteriak, "Hurrah!" Di hari berikutnya, Sparta menghadapi pasukan-pasukan aneh dari Persia, termasuk badak besar, namun badak tersebut sangat mudah dikalahkan ketika tombak yang ia lemparkan kepada kepalanya. Di pertempuran berikutnya, Sparta menghadapi beberapa pasukan dengan magic damage yang menggunakan mercon sebagai senjatanya. Namun lagi-lagi, Sparta berhasil mengalahkan mereka dengan sedikit taburan karbit di atasnya. Setelah itu, Sparta menghadapi dengan pasukan-pasukan gajah-gajah raksasa. Akan tetapi mereka tak ada gunanya setelah Sparta mengirimnya ke tepi jurang. Melihat pasukannya kalah, Xerxes pun mulai mendisiplinkan para jenderalnya dengan memenggal kepala jenderal yang kalah melawan Sparta. Di pertempuran berikutnya, putra Kapten Artemis tak sengaja melengleng, yang kemudian kepalanya terpenggal oleh musuh. Hal tersebut membuat Artemis menangis bahagia. Ia mengamuk di hadapan musuhnya dan harus ditarik ke barisan belakang agar tak terbunuh seperti anaknya. Di sisi lain, Alperatus menangis. Alperatus terlihat berjalan menemui Xerxes di ruangan penuh dengan cacing kemih. Kedatangan Alperatus ke sini ternyata ingin menjadi sekutu Xerxes. Xerxes pun menerima Alperatus, namun dengan syarat tunjukkan jalan prajurit Sparta berikutnya agar pasukan Persia bisa mengepung mereka. Alperatus dengan senang hati memberitahu Xerxes serta meminta seragam prajurit kepadanya. Di tempat lain, Ratu Gorgo memanggil Theron untuk membantunya agar anggota dewan lain setuju mengirim bantuan pada Leonidas. Theron lalu mengatakan kalau dirinya akan membantu Ratu Gorgo jika Ratu Gorgo mau memberikannya Tamia. Ya. Dengan terpaksa Ratu Gorgo pun menurutinya. Kita kembali ke Leonidas, cawan dan kawan-kawannya, di mana Dexos ini memberikan informasi kalau Persia sudah tahu rencana mereka selanjutnya. Jika kita mau memaksa maju, maka sama saja dengan bunuh diri. Leonidas lalu menegaskan kalau dirinya tak takut dengan Persia. Ia tetap maju walaupun harus berujung dengan kematian. Dexos yang kena mental pun memutuskan untuk mundur bersama pasukannya. Setelah Dexos pergi, Leonidas berpidato di depan prajuritnya, di mana seorang prajurit Sparta harus berjuang sampai mati demi mempertahankan negerinya. Leonidas kemudian memanggil salah satu prajurit bernama Delius untuk kembali ke rumah dan menceritakan kisah 300 prajurit Sparta yang berujung dan berjuang melawan 300.000 pasukan Persia lebih. Leonidas lalu memberikan kalung dari istrinya kepada Delius dan memintanya untuk memberikannya kepada sang istri. Delius pun menuruti perintah Leonidas dan pergi ke rumahnya dengan mengendalikan rusa. Pagi harinya, pertemuan anggota dewan pun dilaksanakan. Ratu Gorgo lalu memberikan pidato layaknya Soekarno tentang perjuangan Leonidas demi mempertahankan kota Sparta. Gorgo juga meminta kepada semua dewan agar mau mengirimkan bantuan kepada Leonidas. Saat itu juga Theron membantu pidato Gorgo. Theron mengatakan kalau Gorgo tidak menggambarkan seorang ratu karena tadi malam ia memberikan Tamia kepada Theron. Iya. Padahal Gorgo sudah tahu mainan Tamia sangat dilarang di kota Spartan. Mendengar perkataan Theron, Gorgo pun marah. Ia mengambil pedang milik penjaga dan langsung menusukkannya ke tubuh Theron. Saat itu juga puluhan koin emas bergambar Xerxes berjatuhan dari tubuh Theron. Dan disinilah terbongkar kalau selama ini Theron telah mengkhianati Sparta. Karena sudah tahu langkah Leonidas selanjutnya, pasukan Xerxes pun akhirnya berhasil mengepung Leonidas. Leonidas terlihat berdiri tegap di depan Xerxes, sedangkan sisa pasukannya berlindung di balik perisainya. Salah satu anak buah Xerxes lalu memberikan kesempatan terakhir kepadanya, kemudian berlutut di depan Xerxes. Saat Xerxes berdiri dari kursinya, Leonidas langsung bangun, lalu melemparkan tombaknya ke arah Xerxes. Sayangnya, tombak yang Leonidas lemparkan tak mengenai kepala Xerxes dan hanya menyerempet bagian bibir Xerxes. Pasukan Xerxes lalu menyerang Sparta dengan berbagai senjata termasuk panah, sehingga sebagian Sparta mati dan sebagiannya lagi sekarat. Magneto lalu mengambil Leonidas sambil mengatakan
kalau dirinya sangat beruntung bisa mati terhormat di samping rajanya. Setelah itu jutaan anak panah terbang menutupi sinar matahari dan jatuh tepat di kumpulan prajurit Sparta termasuk Leonidas. Delius kini sudah sampai di rumah. Ia bertemu dengan Ratu Gorgo dan memberikan kalungnya kepadanya. 1 tahun kemudian, Delius terlihat memimpin prajurit Sparta sambil menceritakan perjuangan Raja Leonidas dan 300 prajuritnya. Delius juga mengatakan kalau kita akan berperang melawan Persia, namun kali ini bukan 300 prajurit yang akan berperang, melainkan 10.000 prajurit Sparta dan 30.000 pasukan di seluruh Yunani. Film pun bersambung, mana film ini akan mendapatkan sequelnya, yakni The 300 juga, pada tahun 2019 atau 2012. Dan cukup sekian mungkin dari saya. Filmnya sangat menarik, bagaimana film ini didasarkan pada kisah asli perjuangan bangsa Spartan, salah satu bangsa di kota polis Yunani selain Athena tentunya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.